Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayah. Saya dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah PGMI 5 Winsus Sumatera Utara. Di sini saya akan mempresentasikan judul makalah saya, yaitu tahap perkembangan bahasa anak awal dan akhir. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan seseorang dalam pergaulannya untuk berhubungan dengan orang lain. Pada tahap perkembangannya, bahasa ini dimulai dari mendengar, menyimak, mengikuti ucapan suku kata atau mengikuti orang lain, dan menyusun kalimat sederhana. Kemudian belajar bahasa yang sebenarnya dilakukan oleh anak 6-7 tahun. Mengapa? Karena di situ anak mulai masuk sekolah, otomatis anak berinteraksi dengan sekitarnya dan dengan guru di sekolahnya. Sebagai orang tua, kita harus mengajarkan tahap perkembangan bahasa ini kepada anak. Mengapa? Karena bahasa ini sangat diperlukan anak untuk kesehariannya dan berinteraksi kepada orang lain. Jadi, perkembangan bahasa adalah meningkatkan kemampuan komunikasi baik merupakan lisan, tulisan, dan isyarat. Dan gunanya itu untuk dipahami orang lain. Jadi kita bisa memahami apa yang dikatakan orang lain dan orang lain memahami apa yang kita katakan. Yang kemudian B, teori perkembangan bahasa anak. Ada 3 teori perkembangan bahasa anak. Yang pertama itu teori nativisme. Teori nativisme ini mengatakan bahwa selama proses perumahan bahasa, anak sedikit demi sedikit membuka kemampuan lingualnya yang secara jenius, di mana tahap perkembangan ini anak itu tidak perlu sebenarnya diajarkan, tapi mereka itu akan tahap demi tahap itu akan tahu sendiri sebenarnya bahasa ini dari lingkungan sekitarnya. Dan yang kemudian itu yang kedua, tahap behavioristik, di mana menurut kaum behavioristik, kemampuan berbicara dan memahami bahasa oleh anak diperoleh melalui orang lain dari lingkungannya. Jadi sebenarnya perkembangan bahasa anak itu juga bisa didapatnya dari apa yang didengarnya dari sekitarnya. Jadi sebenarnya kita ini sebagai orang di sekelilingnya itu harus berbahasa yang baik, karena anak itu kan mudah menyerap apa yang kita katakan, dia mudah mengingat. Kalau kita ngomong kasar atau kita ngomongnya tidak bagus, dia pasti ingat apa yang kita katakan. Jadi untuk itu kita sebagai sekelilingnya untuk mengajarkan bahasa anak yang baik agar ditirunya dan dikembangkannya juga dengan baik. Yang ketiga itu teori kognitif. Teori kognitif ini struktur yang kompleks yang dibahas bukanlah suatu yang diberikan oleh alam, tetapi timbul dari interaksi yang terus-menerus di antaranya tingkat fungsi kognitif dengan lingkungan yang lainnya. Sama dengan sama dengan behavioristik tadi. Jadi dia tuh dari lingkungan sekitarnya. Kemudian C, perkembangan bahasa anak. Perkembangan bahasa anak ini dari 2-6 tahun, di mana anak telah memulai dilatih untuk berbicara, berkomunikasi agar dapat berinteraksi dengan orang lain. Jadi dari umur 2 tahun sampai 6 tahun itu orang tuanya itu harus membimbing anaknya itu untuk berbicara atau berbahasa, karena kan bahasa ini sangat perlu agar anak bisa berinteraksi dengan orang lain. Nah, yang kemudian pada tahap 6-12 tahun, nah itu kan anak mulai masuk sekolah. Itu disebut sebagai periode bahasa ibu. Kenapa? Karena pada periode ini
anak baru mampu menghayati setiap pengalaman dan pengertian bahasa sendiri. Jadi dari periode ini anak sudah paham apa yang dikatakan dia gitu, dan dia bisa memperoleh perkataannya sendiri. Kemudian D ini fungsi bahasa. Ada 7 fungsi bahasa. Yang pertama itu fungsi instrumental. Fungsi instrumental ini mengeksperimenkan keinginan anak. Yang kedua itu fungsi pengatur. Fungsi pengatur ini mengontrol perilaku orang lain. Jadi dari fungsi pengatur ini dia bisa mengontrol perkataan dia dengan orang lain. Yang ketiga itu fungsi interpersonal sosial, di mana fungsi ini yang digunakan di dunia sosial dan digunakan di luar dari rumah untuk bersosial. Yang ketiga itu pribadi. Fungsi pribadi ini mengeksperimenkan dari perasaan. Dari perasaan yaitu ke orang lain. Kemudian heurisme. Heurisme ini bahasa untuk memulai melalui lingkungannya. Kemudian yang terakhir itu imajinasi. Imajinasi ini dari apa yang dipikirkannya. Yang kemudian E adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Faktor-faktornya itu yang pertama itu kesehatan juga bisa memengaruhi perkembangan bahasa anak. Jadi kalau anak ini tidak sehat atau kurang, itu bakalan bisa mempengaruhi proses perlambatan tahap perkembangan bahasa anak gitu. Itu bisa menjadi penghambat kesehatan. Yang kedua itu intelijensi, kemudian akses komunikasi. Jadi waktu tahap perkembangan bahasa ini anak juga butuh akses komunikasi, bukan hanya dengan orang tuanya saja tetapi dengan kawan-kawannya, dengan sekitarnya. Kemudian status sosial ekonomi. Kenapa status sosial ekonomi ini perlu? Karena dalam tahap perkembangan anak itu kan memerlukan gizi kayak gitu. Jadi ekonomi di keluarga itu sangat diperlukan juga dalam tahap perkembangan bahasa anak. Kemudian jenis kelamin. Biasanya jenis kelamin perempuan itu lebih cepat atau lebih dominan, lebih banyak atau lebih duluan menguasai bahasa. Dan yang ketiga itu, yang terakhir itu hubungan keluarga. Bagaimana hubungan dia dengan keluarganya itu juga memengaruhi. Yang terakhir F, masalah perkembangan bahasa. Jadi ada juga ya masalah perkembangan bahasa. Yang pertama itu anak kurang menguasai bahasa. Jadi sebenarnya bagaimana yang dikatakan anak itu kok bisa lambat berbicara kayak gitu. Itu karena anak itu kurang menguasai bahasa. Maka dari itu sebenarnya waktu anak umur 2 tahun, 3 tahun, itu orang tua udah bisa membelikan anak itu yang huruf-huruf abjad untuk mengenal huruf, mengenal kata, buku-buku gambar untuk bisa dieja agar anak ini tidak terhambat gitu loh. Biar bisa cepat menguasai bahasa. Kemudian itu keterampilan bahasa. Keterampilan bahasa ini juga perlu. Ketiga itu hambatan komunikasi. Jadi kalau terhambat komunikasinya itu akan menjadi masalah juga ya bagi perkembangan bahasa anak. Dan yang terakhir itu penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa ini juga bisa menjadi masalah. Kenapa gitu?
Karena kalau misalnya sekitarnya didengarnya yang baik-baik, cakapnya yang baik, pasti itu nggak akan menjadi masalah bagi si anak. Tapi kalau misalnya yang sekitarnya nih ngomongnya kasar atau ngomong kotor gitu, itu bisa menjadi perusak atau menjadi masalah si anak ini gitu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.